Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 24. Berkata demikian bagi kita semua. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah buku yang dituliskan oleh Louis Medes, yaitu berjudul Mengampuni dan Melupakan, bercerita tentang seorang penjahit yang datang ke bait Allah untuk berdoa dan kemudian berjumpa dengan pendetanya ketika ia mau keluar dan pulang ke rumahnya. Ia berkata, "Selamat siang, Pak. Bukankah jam ini bukan jam ibadah? Apa yang Bapak lakukan di sinagog tadi?" tanya pendeta itu. Lalu ia menjawab, "Saya tadi berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta." "Oh, bagus itu. Dalam doa Bapak tadi, apa yang Bapak doakan? Apakah Bapak juga mengakui dosa-dosa Bapak kepada Tuhan?" tanya pendeta dengan semangat. "Tentu saja saya berdoa dan mengakui semua dosa kecil saya." "Dosa kecil?" tanya pendeta mulai kebingungan. "Iya, dosa kecil saya. Saya mengaku kepada Tuhan tadi kalau saya waktu bekerja sering curang kepada pelanggan, sering korupsi benang waktu menjahit, sering mengerjakan pesanan jahitan asal jadi. Ya, itu dosa kecil saya." "Bapak bilang itu sama Tuhan?" "Iya, Pak Pendeta, dan saya pun bilang ke Tuhan, saya memang salah melakukan semua dosa kecil saya tadi. Tapi jangan lupa ya Tuhan, Engkau juga membiarkan satu anak bayi yang tidak bersalah kemarin meninggal. Jadi mari kita bikin deal saja. Tuhan mengampuni semua dosa kecil saya, dan saya juga mengampuni semua dosa besar Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saja cerita ini hanyalah sebuah ilustrasi. Namun ilustrasi ini mengungkapkan kepada kita bahwa seringkali kita juga merasa bahwa yang kita lakukan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Ternyata saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi persoalan, dalam menanggapi salah dan dosa yang kita lakukan, ada dua tipe, dua kecenderungan orang di dunia ini. Orang yang pertama adalah orang yang merespon menjadi tidak sensitif, dan respon yang kedua adalah sebaliknya. Respon yang pertama
adalah orang yang merasa bahwa dirinya benar, terlalu percaya diri bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan, sehingga dia merasa bahwa yang dia lakukan adalah hal yang kecil dan hal yang sepele. Dan respon yang kedua adalah hal yang sebaliknya. Ketika ada seseorang yang merasa bahwa dia sangat amat bersalah, amat sangat berdosa, kotor dan najis, sehingga dia merasa terlalu malu, terlalu kecil untuk bertemu dengan Tuhan. Dia akhirnya pergi dari komunitas dan tidak mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bahan renungan kita ingin mengingatkan kita tentang hati nurani yang terus bekerja dalam hati kita untuk memberikan kita peringatan-peringatan sebenarnya siapakah kita dan apakah yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 2 ayat 15, Paulus menyebutkan ada 3 fungsi utama dari hati nurani. Dia berfungsi sebagai penuduh, dia berfungsi sebagai pembela, dan berfungsi sebagai saksi dan pikiran yang saling menuduh atau saling membela. Sebagai saksi, hati nurani menyatakan apa yang telah kita perbuat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai penuduh, ia menuduhkan apa yang telah kita lakukan, baik atau buruk. Dan sebagai pembela, suara menenangkan kita. Dan unik sekali, kita pikir hati nurani itu adalah backing kita, yang selalu membela kita, selalu mendukung dan menyetujui apa yang kita perbuat. Namun ternyata sewaktu-waktu hati nurani juga bisa menjadi penuduh yang menyiksa kita siang dan malam, membuat kita gelisah dan penuh dengan rasa bersalah. Oleh sebab itu, hati nurani kita perlu senantiasa dibersihkan dan dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hati nurani bisa berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen, hati nurani kita berfungsi sebagai standar yang baru dengan kepekaan akan dosa yang lebih daripada sebelumnya. Hati nurani tidak bisa menjadi standar karena hati nurani sendiri selalu objektif, karena dia bisa diperalat oleh kuasa yang lain untuk memutarbalikkan kebenaran, sehingga apa yang dipandang buruk dan yang buruk dipandang baik dalam hati kita. Dan Alkitab mengatakan, jikalau hati nurani terus menuduh dan membuatmu kehilangan damai sejahtera, dipenuhi rasa bersalah, malu, dan hilang pengharapan. Yohanes mengatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati nurani kita, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Di dalam Kristus, Allah memberikan pengampunan dan kepastian yang teguh akan keselamatan kita. Sesudah itu, relasi kita akan dipulihkan olehnya dan kita akan mengalami jawaban doa dan kepercayaan penuh kepada Allah. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya darinya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di sini Yohanes memperlihatkan ada komunikasi dua arah, kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Yohanes membicarakan apa yang sedang terjadi dalam hubungan kita dengan Allah yang mengalami perbaikan. Di sini Yohanes berkata tentang dua hal, yaitu lebih dekat dengan Allah. Itulah yang kita lakukan dalam doa kita kepadanya.
dan taat kepada Dia. Itulah arti sebuah relasi yang dipulihkan dengan Allah. Kita memiliki keberanian untuk menghadapi Allah dalam doa. Di situ kita melihat doa menjadi satu komunikasi yang penting. Kita bisa berdoa dengan percaya diri di hadapan Allah, dan kita mengalami doa menjadi satu keindahan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes di dalam suratnya berulang kali mengkaitkan secara langsung doa yang dikabulkan dan menurut kehendaknya. Di sini menggunakan kata menurut kehendaknya, terlebih hendak mendefinisikan apa makna berdoa. Berdoa pada dasarnya adalah mencari kehendaknya, mengenal kehendaknya, dan percaya tidak sepatutnya menjadikan kehendak diri pribadi dan keinginan sebagai pusat atau titik berat doa. Karena pusat hidup orang percaya ada dalam Allah, dan Allah sendiri, bukan lagi diri sendiri. Dan yang kedua, pada waktu kita mendengar firman, di situ bukan hanya menyatakan iman percaya kita, tetapi juga mengungkapkan, menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jaminan sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa adanya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita menjadi bukti dan jaminan yang pasti. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jikalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Roh Kudus menghasilkan buah-buah. Roh Kudus menghasilkan buah roh yang luar biasa. Pada waktu kita mengetahui bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, itulah menjadi jaminan bagi kita Ia akan memampukan, memberikan kekuatan bagi kita untuk berjalan dalam kebenaran dan menaati setiap perintah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama berjuang untuk menaati Tuhan, menguduskan diri, khususnya dalam persoalan mengasihi, mengampuni, supaya kita mempunyai hati nurani yang baik, sehingga kita yakin bisa menghadap Allah, mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.